Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Hari ini jumpa lagi bersama saya Uterna Fadini, tentunya dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Nah pemirsa, sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan, yang mana bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim yang ada di dunia tentunya. Nah bicara tentang Ramadan, yang pertama akan dibahas adalah pasti tentang hilal. Hari ini di episode kali ini kita akan membahas mengenai hal tersebut juga, yaitu dengan tema kita melihat hilal bersama dengan Bapak Aibdi selaku Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bengkulu. Langsung saja kita sapa. Halo Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nih hari ini Pak kita akan membahas mengenai hilal nih. Ya. Bagaimana sih melihat hilal? Tapi sebelum bahas itu, pengen tahu dulu tentang bapaknya nih. Bapak aslinya dari mana ini? Kalau sukunya suku Minang. Lahir besar di Medan. Macam-macam ya. Tugasnya di Bengkulu. Dan sekarang stay-nya di Bengkulu ya Pak ya. Aslinya Minang, lahirnya di Medan, besar di Medan, tugasnya di Bengkulu. Tugasnya di Bengkulu. Dari kapan Pak di Bengkulu Pak? Kalau SK PNS-nya tahun 97. Tahun 97. Oh, udah lama ya Pak ya. Gimana Pak di Bengkulu Pak? Alhamdulillah nyaman. Alhamdulillah nyaman. Menyenangkan sampai sekarang di sini ya Pak ya. Nanti ada rencana balik ke Medan atau ke Sumbar Pak? Atau tetap di Bengkulu? Tetap di Bengkulu. Tetap di Bengkulu karena sudah lama gitu. Sudah lama di sini ya. Sudah terlalu nyaman di sini ya. Iya. Bapak sekarang kegiatannya apa aja nih Pak? Ya, selain dosen YN, saya adalah Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bengkulu. Oke. Ya. Nah kalau boleh tahu nih Pak, sebenarnya kegiatan dari Majelis Tarjih dan Tajdid di Muhammadiyah Bengkulu itu apa Pak? Ya banyak kegiatannya gitu kan, seperti menentukan nanti awal bulan Ramadan, awal bulan Syawal dan Zulhijjah, dan nanti juga menentukan tentang pelaksanaan kegiatan ibadah-ibadah di Muhammadiyah yang berkaitan dengan nanti dalil-dalilnya atau ketentuan-ketentuannya. Itulah tugas pokok Tarjih dan Tajdid. Jadi setiap tahun ada saja kita kegiatan atau memberikan jawaban terhadap persoalan yang muncul di kalangan umat Islam gitu. Oke, jadi itu tugasnya ya Pak ya. Iya. Nah kalau bahas mengenai melihat hilal Pak, sebenarnya hilal itu yang seperti apa sih Pak yang akan dilihat itu sampai akhirnya diputuskan akan jatuhnya bulan Ramadan, bulan suci Ramadan? Ya, hilal yang di sini adalah itu kan keadaan bulan. Bulan. Jadi awal bulan mulai dari tanggal 1, 2 dan seterusnya, nanti sampai penuhnya itu kan purnama. Ya. Nanti kalau kemudian dia berkurang juga sedikit demi sedikit, hari demi hari sampai berakhir dan hilang. Nah, nanti sehingga kita munculnya awal bulan, itulah yang disebut dengan hilal, awal bulan baru itu kan. Pada prinsipnya yang dibutuhkan itu kan, kalau kita ini kan karena berkaitan dengan ibadah, misalnya awal bulan Ramadan, awal bulan Syawal dan awal bulan Zulhijjah, karena itu kan berkaitan dengan penentuan ibadah. Jadi bagi Muhammadiyah ya itu kan berbeda dia untuk menentuan hilal itu tadi, awal bulan itu kan. Kalau untuk awal bulan Ramadan, Muhammadiyah tidak melakukan ru'yah lagi. Jadi ru'yatul hilal istilahnya kan. Nah, tidak berbeda melihat itu ya Pak ya? Ya berbeda. Karena Muhammadiyah sudah menggunakan hisab, walaupun pemerintah sebenarnya menggunakan hisab juga, tapi ditambah ru'yah. Ru'yah itu melihat. Melihat. Ya, melihat baik dengan mata kepala sendiri atau dengan teropong gitu kan. Oke. Muhammadiyah melihat juga, meru'yah juga, tapi dengan ilmu. Ilmu yang seperti apa? Dengan
dengan hitung-hitungan itu tadi. Oh, oke. Jadi melihatnya tidak dengan mata kepala gitu kan, tapi dengan ilmu, dengan perhitungan, maka sudah menurut Muhammadiyah sudah wujud hilalnya atau belum, dan Muhammadiyah tidak memberikan persyaratan 3 derajat. Asal sudah lewat dari 0 derajat, itu sudah dihitung bulan baru. Udah masuk, jadi udah masuk tanggal 1-nya gitu. Jadi dia tidak membatasi 1, 2 atau 3 derajat. Pemerintah dulu menentukan 2 derajat, sekarang 3 derajat. Tapi Muhammadiyah tetap asal sudah dihitung wujud hilal, ya kan, maka dia sudah mulai bulan, istilahnya bulan baru hilalnya. Nah, itu yang sebenarnya yang dimaksud dengan kalau melihat bulan, melihat juga, tapi melihat dengan secara ilmiah, dengan perhitungan gitu. Maka kita menggunakan hisab. Hisab itu kan perhitungan ya. Oke, jadi seperti itu caranya dari Muhammadiyah dan perbedaannya ya Pak. Iya, bedanya. Nah, kenapa nih Pak? Ini kan yang sering membuat bingung nih. Iya. Kenapa sering kali berbeda? Iya. Berbeda harinya, mulai dari pemerintah berbeda, Muhammadiyah berbeda. Terus sekarang tuh bingung kan, harus ikut yang mana nih? Gitu. Iya. Jadi memang karena dasar perhitungannya juga berbeda, walaupun sebenarnya awalnya sama yaitu hisab, cuma pemerintah menambah dengan persyaratan ru'yah, walaupun berdasarkan hadisnya sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi kan. Nah, jadi Muhammadiyah melihat kondisi itu adalah oke, masa dulu memang kita harus meru'yah ya kan. Tapi dengan kondisi sekarang dengan teknologi canggih yang kita bisa menentukan kondisi astronomi ini, sudah bisa menghitungnya menit demi menitnya itu sudah bisa, bahkan detiknya itu bisa dihitung perjalanan bulan dan matahari. Maka Muhammadiyah menggunakan itu karena sebenarnya, dan itu lebih tepat lagi karena berdasarkan perhitung yang sudah konkret, yang jelas gitu kan. Seperti halnya juga penentuan waktu sholat. Oke, sholat. Misalnya sholat subuh. Sholat subuh itu kan harus melihat fajar. Iya, kalau dulunya fajar sodik, ya. Iya gitu. Kalau enggak belum boleh harus sholat subuh. Iya sih. Sebelum terbit fajar. Dari mana kita tahu kan harus dilihat. Tapi sekarang pernah nggak orang melihat fajar subuh itu? Enggak kayaknya. Nggak pernah. Jadi dengan apa? Dengan hisab. Hisab tentang waktu sholat. Nah, jadi makanya Muhammadiyah melihat kalau waktu sholat saja kita boleh hisab, kenapa awal bulan yang jarang terjadi? Asalkan sekali sebulan, 3 kali dalam setahun kan. Sedangkan sholat itu kan harus setiap hari, ya kan? Setiap hari apakah 5 waktu. Dan kita kan tidak pernah sholat zuhur melihat matahari sudah tergelincir atau belum. Enggak pernah. Sholat asar sudah lewat 2 kali bayangannya belum. Maghrib, kalau maghrib oke lah bisa tampak safak merah. Bisa mungkin hilang safak merahnya kan. Nah, jadi memang kalau di hadis itu dikatakan kalau fa'in gumma, kalau tertutup mendung, tertutup awan, maka disempurnakan istiqmal. Ya 30 hari Sya'bannya atau 30 hari Ramadannya. Oke. Terus kalau kita misalnya di maghrib ini mendung, dari setelah asar sampai isya, itu dia. Gimana menentukan sholat maghribnya? Kalau kita harus melihat safak merah, ya kan tidak bisa kalau kita melihatnya. Atau di subuh hari mendung seperti tadi kan, hujan lebat, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Jadi apa yang dipatok? Nah sekarang kita sudah menggunakan hisab. Iya, hisab. Nah, ditentukanlah waktu sholat jam 5:02, ya kan? Itu kan hisab. Nggak pernah kita melihat. Makanya bagi Muhammadiyah, bulan juga bisa dihisab walaupun memang perintah awal melihat. Tapi itu kan kondisi zaman dulu. Iya, benar. Nah, jadi makanya Nabi mengatakan kami adalah umat yang ummi, yang tidak ahli dalam perhitungan ketika itu. Setelah itu kan bisa berhitung, apalagi masa sekarang. Orang bisa menghitung semua gitu kan. Jadi banyak faktor yang mendorong kita beralih ke hisab, dan supaya kita bisa menghitung waktu yang panjang. Kita bisa menentukan kapan Ramadan jauh hari sebelumnya. Oh, begitu. Kapan puasa, kapan 1 Syawal, kapan Zulhijjah, 10 Zulhijjah gitu kan. Kalau tidak kan harus dilihat dulu, nggak bisa kita nentukannya kan. Jadi sebenarnya dari segi hal-hal yang praktis itu sangat mengganggu gitu kan. Nah dengan hisab juga menentukan puasa di tahun depan 10 tahun kemudian itu bisa.
Bisa, berarti Bisa. puasa tahun ini tahun 2025 udah tahu bisa gitu dihitung ya? karena dia berdasarkan perhitungan. Berdasarkan perhitungan. Bisa dihitung, bahkan kita sudah bisa membuat kalender 100 tahun ke depan berdasarkan hisab itu gitu kan. Baik Bapak, nanti kita lanjutkan lagi ya Bapak. Ya. Sekarang kita jeda dulu. Ya. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.